tugas di Liga Bank Mandiri. Itu masih 175.000 kalau nggak salah. Itu per partai? Iya, masih kecil sekali. Saya karena tinggi badan kurang, mereka bercanda itu. Ada head departemennya IFC dulu zaman Faruk Buso. Dia bilang, Jimmy kalau kau mimpin tambahin hak sepatu kau 20 cm lagi gitu. Ada yang mau coba memukul, waktu itu Persebaya lawan Persib Bandung di Surabaya. Halo teman kumparan, kali ini kita akan mewawancarai wasit, ex-wasit berlisensi FIFA se-Indonesia, Jimmy Napitupulu. Selamat sore Om. Selamat sore. Aku manggilnya Om Jimmy nggak apa-apa ya Om? Nggak apa-apa, Om aja. Om Jimmy ini udah terkenal dulu banget di Liga Indonesia sebagai wasit yang tegas memimpin pertandingan. Om, langsung Om pertama-tama Om. Ya. Awal mula Om menjadi wasit tuh ceritanya gimana Om? Dulu kan saya mantan pemain bola, ya kan. Mantan pemain bola ini ada dua tujuannya. Yang pertama kalau nggak jadi pelatih, ada jadi wasit. Kemudian kebetulan ada teman ngajak untuk jadi wasit. Ya iseng-iseng aja awalnya. Begitu ceritanya kan. Iseng-iseng akhirnya jadi serius. Itu kenapa Om wasit? Alasannya? Apakah Om ada cedera waktu main atau gimana? Enggak. Wasit ini menariknya itu setelah saya jadi wasit nasional. Baru saya kayaknya menarik juga nih jadi wasit. Kebetulan kan saya yang pengacara dulu. Alumni, saya dari alumni Universitas Kristen Indonesia UKI ya. Saya tahun 91 sampai 97 kan saya jadi pengacara. Pas krisis moneter banyak yang tutup kan bank karena dulu kantor pengacara saya hanya menangani masalah perdata ya, kredit macet. Nah, saya pikir hampir sama pengacara dengan wasit. Kalau wasit itu beracaranya di lapangan hijau, kalau pengacara di meja hijau. Dan mereka semua hanya menegakkan aturan kan. Hanya menekankan aturan. Itulah sebenarnya sama aja. Tapi Om, kenapa nggak melanjutkan sebagai pengacara Om? Nah, ini lagi saya udah nggak tertarik lagi karena saya ambil jurusannya pidana waktu itu. Perdata bukan pidana, perdata. Jadi kantor saya itu hanya menangani masalah kredit macet aja dulu fokusnya. Sebagai wasit profesional nih, pertandingan pertama apa yang Om pimpin? Bukan profesional ya kalau kita bilang ya. Kita karena wasit profesional belum ada. Jadi pertama kali kita itu dari bawah ya, dari amatir. Pertama kali saya mimpin itu turnamen ya divisi 2 itu di Bogor. Kalau nggak salah pertama kali saya mimpin pertandingan Persikabo melawan PSBL Langsa kalau nggak salah. Itu kapan Om? Tahun berapa? Wah, tahun 99-an. Itu Om usia? Sorry. Masih 30-an. Itu masih ingat nggak Om bayarannya berapa? Oh, itu kalau itu masih home turnamen. Oh, jadi dirapel semua? Iya, per harian. Gimana? Dan setelah itu baru tugas di Liga Bank Mandiri. Itu masih 175.000 kalau nggak salah. Itu per partai? Iya, masih kecil sekali. Pertandingan apa yang paling Om ingat, yang Om pimpin dan paling Om ingat? Yang paling maksudnya yang paling berkesan untuk banget. di mana? Di mana selama karir Om sebagai wasit? Di Jepang ya. Apa itu? Waktu itu ada, kalau di kita kan ASEAN itu ada AFF ya, ASEAN Football Federation. Kalau di Jepang itu East Asia Football Federation. Jadi konfederasi sepak bola Asia Timur. Waktu itu saya memimpin partai pembukaan Korea melawan nggak salah Hong Kong. Itu kenapa berkesan Om? Karena habis Piala Dunia di Korea Jepang. Nah, pertandingan di Saitama Stadium. Saitama Stadium itu waktu itu finalnya di situ. Di Kolina, waktu zaman Kolina. Jadi memang segala sesuatunya profesional lah gitu. Mulai dari kedatangan kita di Jepangnya dijemput. Bayangkan kita dijemput pakai limosin. Begitu kan di sana pas musim dingin kan, kira-kira 9 derajat. Jadi kita langsung keluar dari bandara, sudah dikasih mantel panjang. Jadi semuanya profesional. Jadi sangat bersegan sekali. Itu tim senior Korea? Ya, masih Ang Jung Han memang. Masih main? Ya, Ang Jung Han. Pak Jisung ada? Nggak, Ang Jung Han. Pak Jisung belakangan. Ang Jung Han dulu kan dia main di Itali waktu itu. Perugia ya? Iya, makanya saya sangat ini berkesan sekali. Kan Om wasit Indonesia yang punya lisensi FIFA Om.
Iya. Bagaimana ceritanya bisa dapat lisensi FIFA tuh? Nah, kita untuk dapat lisensi FIFA itu PSSI yang mengirim. Tapi syarat utamanya adalah wasit yang berasal dari liga tertinggi di negaranya. Kayak sekarang kan ada Liga 1. Jadi yang hanya bisa menjadi wasit FIFA adalah wasit yang bertugas di Liga 1. Nanti PSSI akan menseleksi. Kemudian PSSI akan mengirimkan biodata kita ke AFC. Kemudian nanti setelah direspon, baru kita dipanggil untuk tes di AFC. Waktu itu kita tes di Kuala Lumpur. Nah, kalau kita lulus, kita udah dapat badge FIFA. Dan kemudian kita akan ditugaskan oleh FIFA, IFC ataupun AFF. Nah, biasanya dari kelompok umur dulu. U20, U17. Nah, setiap turnamen itu kan ada review assessornya, penilai wasitnya. Mereka nanti akan menilai, kemudian berdasarkan laporan mereka kita akan bisa naik grade. Om ingat nggak tahun berapa Om dapat lisensi FIFA? 2002. Ada rumor dulu Om sebenarnya bisa memimpin Piala Dunia Om. Itu benar nggak Om? Tapi terkendala karena postur, itu benar nggak? Nah, itulah makanya kadang-kadang jadi ini ya, jadi ledekan juga kan kalau saya ikut ada seminar di Kuala Lumpur. Kadang saya karena tinggi badan kurang, mereka bercanda itu. Ada head referee departemennya IFC dulu zaman Faruk Buso. Dia bilang, "Jimmy, kalau kau mimpin tambahin hak sepatu kau 20 cm lagi." Gitu. Tapi itu benar Om, rumor. Ya iya. Jadi ya, yang waktu itu bagaimana kan, wasit itu minimal lah kalau kita lihat, kayak pemain juga kan. Pemain kan harus postur ada diperhatikan. Wasit pun sama. Maka bisa lihat wasit yang datang memimpin selalu posturnya tinggi-tinggi. Itu Piala Dunia tahun berapa Om? Waktu Apanya? direncanakannya tuh Piala Dunia tahun berapa? Oh enggak, saya pra Piala Dunia akhirnya saya turun. Di Tahun? Asia. 2003. Pra Piala 2003 zona Asia. Pertandingan apa tuh Om? Jadi mimpin. Waktu itu saya mimpin pertandingan pra Piala Dunia itu Chinese Taipei lawan Macau. Kemudian Laos melawan dari negara Arab sana ya. Apalagi itu ya, lupa saya itu satu itu. Oh jadi Bahrain. Laos Bahrain. Jadi sebenarnya ada kans untuk ke putaran final Piala Dunia, tapi akhirnya pra Piala Dunia. Ya. Kemudian ada elite referees kan. Jadi wasit-wasit Asia itu dari seluruh Asia dipilih. Waktu itu ada 50 wasit dites, hanya 44 wasit yang elite referee angkatan pertama itu 2005. Jadi hanya 44 wasit ini yang memimpin semua pertandingan level A di seluruh Asia. Misalnya Liga Champion Asia, kemudian pra Piala Dunia, pra Olimpik, terus Asian Games, hanya wasit 44 itu. Berarti Om termasuk masuk satu situ. Sepanjang karirnya Om, pernah nggak mendapat perlakuan yang nggak menyenangkan dari pemain atau ofisial, misalkan dipukul kah, atau diludahi kah, atau dikata-katain? Kalau pemain nggak ada ya, tapi kalau tuan rumah biasanya ada panitianya kan, panpel. Ya pernah. Diapain Om? Ya waktu kita mau masuk ke lapangan, ya rame-rame lah intimidasi kita. Ada yang mau coba memukul. Ya. Itu ingat gak Om? 2003. Liga Indonesia itu? Iya. Apa itu? Waktu itu Persebaya lawan Persib Bandung di Surabaya. Itu Om gimana Om menanggapi itu Om? Apa ya nggak usah takut gitu? Apa itu sudah risiko. Makanya waktu itu babak kedua saya nggak mau lanjutin. Oh iya? Gara-gara intimidasi? Iya, jadi pada saat babak pertama selesai, babak kedua mau masuk, disitulah terjadi intimidasi. Akhirnya saya nggak mau mimpin babak kedua. Saya digantikan sama wasit cadangan. Oh iya? Saya duduk jadi wasit cadangan, tuker. Itu hasil pertandingannya berapa? Nggak tahu. Ya akhirnya menang tuan rumah waktu itu. Ya, untuk apa kita mimpin kalau intimidasi sampai begitu kan? Oh itu tadi lebih ke panpelnya Om ya? Iya. Kalau ini kan wasit identik ya bisa kecurangan ya Om. Ya. Tapi pernah nggak Om ada pengurus klub yang mencoba menyuap Om? Oh itu pasti selalu. Waduh, menarik ini. Modusnya gimana tuh? Hah? Modusnya gimana tuh? Ya pastilah, namanya tuan rumah. Kalau tuan rumah kan pasti jamuan makan dari tuan rumah dulu, zaman saya dulu kan. Jadi pasti selalu mengharapkan bantuan daripada wasit. Tapi bagaimana kita menghadapinya kan, menyikapinya kan tergantung kita masing-masing. Jadi Om berarti kalau ada jamuan makan nggak terima tuh? Itu kewajiban sebenarnya.
Oh iya bener ya. Kan tuan rumah yang Ah, ngasih tuan makan. Hotel mereka sediakan. Baru terakhir baru PT Liga yang nanggung dulu. Setelah ada LIB, baru LIB yang nanggung. Makan, hotel. Itu apa ya, sepanjang pengalaman Om sering tuh Om melakukan di apa modus-modus Ya hampir semua. eh, Ya itu biasa. biasa ya? Iya, ya namanya waktu itu kan masih zaman APBD. Iya bener juga sih. Beda dengan sekarang kan. Sekarang kan dari 2011 sudah nggak ada APBD. Sepak bola kita. Udah mulai mengarah ke profesional. Tapi selain zaman itu ada modus-modus lain nggak Om yang menurut Om, wah ini beda nih gitu. Ada nggak? Saya kalau untuk 2011 nggak ada. Kan udah nggak bertus lagi. Iya nggak sebelum itu? Di sepanjang Om bertugas, modus-modus selain ngasih jamuan makan ada lagi nggak? Nggak ada. Nggak ada Betul. jamuan makan. Kebolehan yang harus dipunyai wasit Om itu apa tuh Om? Ketegasan, konsisten. Itu. Bagaimana kita menegakkan aturan itu sesuai dengan laws of the game-nya. Makanya untuk dapat memutuskan dengan baik harus punya fisik yang baik. Karena dengan fisik yang baik otomatis kita berpikir di lapangan dalam keadaan posisi berlari itu kan cepat. Iya. Nggak sampai ngangong dulu. Ya Bingung kan? ya. Bengong apa ini mau diputuskan ya kan? Karena suplai oksigen ke otak berkurang, ya kan? Jadi akhirnya lelet memutuskan ini mau bagaimana, ya kan? Makanya wasit itu fisik nomor satu di seluruh dunia. Peraturan FIFA pun begitu. Lulus tes fisik baru kau bisa masuk untuk LOTG. Pandai pun sepandai-pandainya LOTG, video tes, lulus. Tapi kalau fisik nggak bisa apa-apa. Karena wasit ini kan berlari, atlet. Iya. Bagaimana Lebih lelah daripada pemain. Om. Betul. Dia mengawasi 22 orang. Dibantu dengan asisten 2 dan wasit cadangan 1. Dan nggak harus meng-cover semua lapangan. Nggak bisa. Halo Om, kita tahu nih Om, Liga 1 wasit banyak kontroversi Om. Ya. Kalau menurut Om, itu karena wasit nggak paham LOTG atau salah lihat atau apa Om? Menurut Om itu banyak kontroversi. Bukan wasit tidak paham LOTG. Apa tuh? Wasit ini pekerjaannya adalah menunggu kesialan yang datang pada dirinya. Kenapa tuh? 80 menit, 89 menit tidak ada persoalan. Bagus kau mimpin. Tiba-tiba 1 menit terakhir kau nggak bisa melihat. Pas matamu ketutup, tahu ada kejadian. Itu namanya apa? Sial. Mana ada kesengajaan daripada wasit untuk memimpin bikin salah? Nggak ada. Ya benar. Semua itu menunggu kesialan datang pada wasit. Contohnya, pelanggaran antara di dalam dan di luar, di atas garis. Posisi wasit datang dari belakang. Bagaimana dia bisa melihat ini kejadian ini di dalam atau di luar? Nggak bisa. Itu sebabnya harus ada VAR. Kalau semuanya bisa di-cover sama wasit, bola kena mistar gawang, palang gawang, masuk, keluar. Nggak perlu VAR. Iya. Hah? Betul. Kalau bisa semua di-cover. Nah, itulah makanya kesialan. Ingat nggak pertandingan antara Persija sama Rans? Kejadian menit berapa? Menit 93 kan? 90 menit wasitnya bagus. Menit 90 kena mistar, Bola masuk, keluar lagi. keluar lagi. Bahkan pemain yang menendang bola sendiri nggak tahu kalau bola itu masuk. Apalagi wasit yang asisten wasit yang posisi jauh. Wasit yang mau di luar penalti area. Yang menendang sendiri posisinya 4 meter di depan gawang. Kena palang gawang. Masuk, keluar. Dia nggak tahu kalau bola itu sudah gol. Itu sebabnya dibutuhkan VAR. Lalu Om, kalau Om sendiri pernah nggak mengalami kesialan seperti itu Om? Nggak. Berarti Om selalu tepat. Iya, Itu balik lagi ke fisik lagi Om. betul. Sama reading the game kita. Betul. Jadi bagaimana kita bisa mengantisipasi pergerakan bola itu. Jadi itu sebabnya wasit juga harus paham pola permainan yang dipakai oleh satu tim. 3-5-2, 4-4-3. Jadi kalau kita udah paham pergerakannya, bola ini kemana lebih banyak? 3-5-2 selalu serangan dari sayap. Jadi kita bisa mengantisipasi kalau sudah dibawa dari sayap pasti akan dikross ke depan gawang. Jadi kita harus tahu. Kemudian kita harus tahu data-data pemain ya. Pemain di tim ini siapa pemain yang suka melakukan tackling dari belakang, siapa yang suka melakukan protes. Kita harus sudah siap menghadapi itu. Itu sebabnya sebelum kita berperang kita sudah tahu situasi yang akan kita hadapi di medan perang. Jangan kita pergi berperang tanpa peluru. Betul. Sama aja kita mati sia-sia. Jadi sebelum kita memimpin suatu pertandingan, tim yang akan kita datangi ini kita harus sudah tahu karakter pemainnya gimana. Sehingga kita sudah bisa antisipasi. Oh, ini yang suka hajar dari belakang. Begitu bola ke arah situ kita sudah mendekat dengan tempat kejadian.
Sehingga kita bisa tindakan preventif atau pencegahan. Dengan apa? Cara teriak. Awas. Otomatis pemain akan terkejut kan. Setelah kita peringatkan begitu atau kita aba-aba begitu, dia masih melakukan kan. Udah langkah yang gampang bagi kita. Berarti apa sih Om yang harus disiapin wasit sebelum bertugas Om? Banyak. Apa aja tuh? Fisik, Ya. mental. Pokoknya tidak ada permasalahan sebelum berangkat bertugas. Jangan coba-coba kita memimpin pertandingan dengan membawa masalah. Masalah Dari luar, masalah rumah tangga kah, masalah kesehatan deh. Jangan coba-coba kita dalam keadaan sakit untuk memimpin pertandingan. Karena kita tidak fit 100%. Kemudian makan sebelum pertandingan. Jangan coba-coba kita makan yang tidak pernah kita makan. Jangan mengubah kebiasaan. Riset tim penting juga dong. Penting dah. Itu salah satu faktor. Namanya kita akan menghadapi dua tim. Jadi kita harus tahu karakter kedua tim ini bagaimana. Siapa-siapa pemain di kedua tim itu yang suka berkelakuan kasar. Kita harus punya data. Jadi bukan datang-datang mimpin gitu aja, ucruk-ucruk gitu. Datang ya. Oh, ini timnya misalnya A. Oh, pemain yang bandel di sini 1 2 3 ya. Kemudian strikernya yang licik, suka diving siapa? Ini. Jadi kita udah tahu. Berarti Om Antisipasi itu yang paling penting, tindakan penjagaan preventif. dari dulu Om udah Baca. ya? Iya. Ini Om pernah bilang kalau wasit Liga 1 belum siap VAR Om. Pakai VAR. Ya. Itu kenapa Om menurut Om? Karena pemahaman peraturan permainan antar sama wasit ini pun belum sama. Ini kan bagaimana cara berpikir dari seorang wasit. SDM lagi kita kembalikan. Contoh topiknya apa? Challenges-nya kan ada consideration-nya, pertimbangannya. Attempt to play the ball, challenge for the ball. Kalau dalam penalti area bisa di-reduce hukumannya. Di luar penalti area, misalnya dokso, itu tidak bisa di-reduce. Kartu merah tetap kartu merah. Kemudian handball. Topik handball ada consideration-nya. Tangannya membesar, menjauh dari badan. Apakah bola berasal dari badan sendiri baru kena tangan? Itu tidak handsball. Atau bola dari rekannya ditendang kena tangannya, itu tidak handsball. Itu aturan. Tapi kalau semua bola yang kena tangan handsball, itu lebih simpel, nggak sulit wasit. Iya. Betul. Pokoknya asal kena tangan penalti atau handball. Kena tangan penalti handball. Nggak sulit. Yang sulit itu ada pertimbangannya. Mana yang bisa dihukum, mana yang tidak. Nah, ini yang menjadi interpretasi yang sulit. Nah, kita ke interpretasi nih Om. Ini kan nggak cuma di Indonesia Om. Di Inggris pun interpretasi wasit berbeda-beda Om. Betul. Nah, kenapa Indonesia nggak ya pakai aja VAR kayak di Inggris, nanti tergantung interpretasi aja, itu nggak bisa gitu Om? Karena sekarang antara wasit memimpin pertandingan di tengah dengan VAR ini kan harus wasit juga. Iya. AVAR asisten wasit. Sehingga ketika mereka mendapatkan suatu insiden misalnya, dia harus bisa melihat ini insiden ini consideration-nya bagaimana. Misalnya kayak dokso. Dokso itu harus direction, arahnya kemana. Distance, jarak daripada bola dengan gawang. Siapa yang memainkan bola? Kemudian lokasi pemain defender atau pemain bertahan berada di mana? Apakah di belakang dari attacker? Ya. Jadi semua itu ada pertimbangannya. Kalau salah satu ini dari ini nggak ada, berarti itu bukan dokso. Seandainya dulu waktu Om masih bertugas nih Om, ada VAR nih Om, itu gimana tuh Om kalau Om melihatnya? Tanggapannya gimana tuh? Dulu. Waktu Om bertugas nih, masih bertugas, udah ada VAR, itu Om akan terbantu banget atau apa gimana? Ya terbantu banget lah. Sekarang yang paling penting kita kan yang masalah-masalah krusial, rebound dari palang gawang, tiang gawang masuk keluar, itu paling penting, itu aja. Terus masalah kesalahan dalam pemutusan penalti, in atau out di dalam penalti area, di dalam atau di luar. Karena kebanyakan sepanjang ini ya masalah penalti itu, kesalahan wasit kita itu adalah apa? Menentukan apakah pelanggaran ini dalam atau di luar. Karena pelanggaran itu pas dekat-dekat dengan garis daerah penalti. Kalau dalam itu cuma 1 meter, 1,5 meter, itu jelas di dalam, kelihatan. Atau di luar 1,5 meter, itu gampang. Tapi yang susah itu kalau pas di atas garis. Ini sedikit di luar garis, sedikit di dalam garis, itu susah. Wasit menentukan. Kenapa? Jauh. Harus berdiri sejajar dengan garis itu baru bisa melihat. Tapi kalau posisi dari sini nggak bisa.
Ditambah lagi dari tayangan ulang kadang nggak dapat sudut pandang yang bagus. VAR sendiri pun bisa juga kehilangan sudut pandang yang bagus. Bisa ada satu momen VAR tidak dapat, mau dari atas nggak dapat, mau dari belakang nggak dapat. Itu namanya daerah abu-abu. Kalau daerah abu-abu, VAR nggak dapat, ikut keputusan wasit. Follow referee decision, sudah.